Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, kita bertemu lagi di pembelajaran Bahasa Indonesia bersama Bu Sofi. Tapi sebelum mulai pembelajarannya, mari kita bersama-sama membaca basmalah supaya dalam pembelajaran pada pagi hari ini kita dimudahkan untuk memahami materinya, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selama pandemi ini kalian masih terus belajar online di rumah, maka nggak lupa Bu Sofi mengingatkan kalian untuk terus menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan tetap mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Seperti apa? Sering mencuci tangan, kemudian ketika kalian keluar rumah jangan lupa menggunakan masker dan tidak boleh ke tempat yang berkerumun orang banyak, gitu ya. Nah, pada pembelajaran pagi hari ini kita akan belajar struktur teks deskripsi seperti yang ada pada layar HP kalian. Tapi sebelumnya, Bu Sofi ingin mereview lagi pembelajaran yang sebelumnya. Kita sudah belajar apa kemarin? Iya, belajar majas. Nah, apa saja majas yang sudah kita pelajari kemarin? Nah, ada 4. Yang pertama ada majas personifikasi, kemudian ada majas hiperbola, yang ketiga ada majas litotes, dan ada majas metafora. Sedikit saja ya kita bahas ya. Kemudian kalau majas personifikasi berarti benda mati yang mempunyai sifat seperti manusia. Oke, kemudian ada majas hiperbola, majas yang kata-katanya melebihkan. Kemudian ada majas litotes, kebalikannya dari hiperbola. Kalau hiperbola melebih-lebihkan, berarti litotes terkesan merendah. Kemudian yang terakhir ada majas metafora. Masih ingat majas metafora? Iya, majas yang mempunyai arti sama tapi menggunakan kata yang berbeda. Contohnya seperti kembang desa, bukan kembang yang ada di desa, tapi gadis yang paling cantik yang ada di desa contohnya. Masih ingat ya? Oke, cukup reviewnya, kita masuk ke materi pada pagi hari ini. Yang pertama ada struktur teks deskripsi. Nah, struktur teks deskripsi ada 3 anak-anak. Yang pertama ada identifikasi, yang kedua ada deskripsi bagian, dan yang ketiga simpulan atau kesan. Kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama ada identifikasi. Bagian identifikasi berisi objek utama yang dideskripsikan sebagai lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, dan pernyataan umum tentang objek. Jadi kalau bagian identifikasi, bagian pengenalan objek yang akan kalian bahas. Nanti ada contohnya. Kemudian yang kedua ada deskripsi bagian, berisi perincian bagian objek. Perincian bisa berisi apa yang dilihat, contohnya bagian-bagiannya, komposisi warna, seperti apa objek yang dilihat oleh penulis. Perincian juga dapat berisi apa yang didengar, seperti mendengar suara apa saja. Nah, perincian juga dapat berisi apa yang dirasakan penulis dengan mengamati objek. Nah, kemudian ada bagian simpulan atau kesan, berisi kesimpulan dari benda atau objek yang ditulis dan biasanya disertai sedikit pendapat penulis. Nah, sekarang kita ulangi ya. Kalau bagian identifikasi, di situ berisi pengenalan objek yang akan kalian tulis sebagai teks deskripsi. Kemudian di bagian deskripsi bagian, tadi waktu pengenalan, kemudian di deskripsi bagian kalian jelaskan lebih rinci. Contoh seperti warnanya, bentuknya, apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar. Nah, lebih rinci pada bagian deskripsi bagian. Kemudian setelah kalian mengenalkan, merinci, ada simpulan. Nah, simpulan di bagian simpulan ini berisi kesimpulan dari benda atau objek yang kalian tulis, beserta sedikit pendapatmu tentang apa yang kamu tulis. Kayak gitu. Kita lihat contohnya ya. Nah, di sini Bu Sofi sudah mempunyai satu teks deskripsi berjudul kentang. Nah, sudah tahu ya? Sudah pernah makan kentang, sudah tahu bentuknya kentang. Sekarang kita coba buat teks deskripsinya tentang kentang.
Dilihat, kentang termasuk ke dalam sayuran meskipun kentang tidak memiliki warna hijau seperti sayuran pada umumnya. Meskipun kentang merupakan jenis sayuran yang tidak berwarna hijau, namun kandungan nutrisi pada kentang juga penting bagi tubuh. Kentang merupakan sumber karbohidrat yang baik bagi tubuh selain nasi. Nah, bagian pertama atau paragraf pertama yang tadi Bu Sofi baca merupakan identifikasi. Jadi, kenapa kok itu identifikasi? Dilihat dulu. Kentang termasuk ke dalam sayur-sayuran meskipun kentang tidak memiliki warna hijau seperti sayuran pada umumnya. Berarti memperkenalkan objek yang kalian deskripsikan. Ini loh, saya menulis teks deskripsi tentang kentang. Kentang itu apa sih? Nah, kalian jelaskan di situ. Itu yang namanya identifikasi, mengenalkan objek yang kalian tulis dalam deskripsi. Gitu ya. Kemudian, paragraf kedua kita baca. Kulit kentang berwarna kecoklatan. Biasanya pada permukaan kulit kentang terdapat bintik-bintik kecil. Sementara kentang itu sendiri berwarna kuning kecoklatan. Jika diiris atau dipotong, permukaan kentang keras tapi lembut atau masir. Banyak makanan yang terbuat dari kentang. Kentang yang diolah dengan telur lalu digoreng disebut bergedel kentang. Pernah tahu ya? Kentang yang diiris kemudian digoreng disebut kentang goreng. Bisa salah nulis ya di situ. Maaf. Kentang yang diiris lembut kemudian dimasak dengan cabai merah dan gula disebut balado kentang. Nah, di sini paragraf kedua termasuk deskripsi bagian. Kenapa itu disebut deskripsi bagian? Dilihat hal-hal yang dijelaskan dalam paragraf kedua lebih rinci. Seperti apa yang dilihat? Warnanya kecoklatan, kemudian jenis kulitnya yang keras, ada bintik-bintik kecil, permukaan kentang keras tapi lembut, masir. Nah, itu deskripsi bagian, menjelaskan lebih rinci bagian yang kalian kenalkan pada paragraf identifikasi. Gitu ya. Kemudian paragraf ketiga, kita lihat. Kentang juga digunakan sebagai sayuran di sop. Ada banyak makanan yang diolah dari kentang. Jika memakannya, selain kenyang juga memberikan rasa yang lezat di lidah. Nah, kesimpulan dari kentang tadi dimasukkan pada struktur kesimpulan. Kalau kalian lihat di situ ada kesan dari penulis juga loh. Jika memakannya, selain kenyang juga memberikan rasa yang lezat di lidah. Nah, jadi sudah paham ya? Identifikasi mengenalkan objek yang akan kalian deskripsikan. Kemudian deskripsi bagian, kalian menjelaskan lebih rinci, entah itu warna, bentuknya, rasanya pada bagian deskripsi bagian. Kemudian kesimpulannya menyimpulkan apa sih tadi yang dibahas, kemudian ditambah kesan oleh penulis. Paham ya sampai sini? Nah, kemudian karena kalian sudah tahu strukturnya, kita coba yuk membuat tugasnya. Jadi kalian diminta untuk membaca teks deskripsi berjudul Si Bagas Kelinciku dalam paket kalian pada halaman 5. Kemudian dari teks deskripsi tersebut carilah paragraf yang merupakan struktur 1. Identifikasi, kemudian deskripsi bagian, dan juga simpulan atau kesan. Gitu ya. Kalian baca dulu teksnya, kemudian kalian cari mana yang merupakan struktur identifikasi, mana yang merupakan struktur bagian, mana yang merupakan struktur kesimpulan. Seperti biasa, tulis pada buku tugas bahasa Indonesia, kemudian kalian ambil foto